Allah yang Maha Suci mengaruniai Nabi SAW anak dari Khadijah 6 orang. Ya. 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 laki-laki yang sangat masyhur adalah Qasim, Al-Qasim. Makanya Nabi SAW punya julukan Abul Qasim. Dan yang kedua Abdullah. Walaupun kedua anak laki-laki Nabi SAW meninggal pada saat masih kecil tentunya, sehingga tidak ada yang mencapai umur balik ya. Dan nanti juga ada penjelasan tentang masalah Nabi pun mendapatkan anak laki-laki dari istri yang lain bernama Maria, bernama Ibrahim juga meninggal masih kecil. Jadi Nabi SAW punya 7 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Tapi dari Khadijah 6, 1 saja dari Maria. Sementara anak perempuan dari Khadijah ada 4 yang sangat masyhur, Ruqayyah, Ummu Kalthum, ya, dua-duanya ini dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Ruqayyah meninggal, Nabi SAW menikahkan lagi dengan Ummu Kalthum. Kemudian Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in atau anhum ajma'in. Teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah menyebutkan Al-Qasim meninggal dunia di saat umurnya 7 tahun dan dalam beberapa referensi 3 tahun. Sementara Abdullah meninggal di saat umur 2 tahun. Jadi semuanya masih sangat kecil. Sebagian orang ada yang keliru ya, mengira kalau Nabi SAW memiliki anak lagi yang bernama Toha dan Tayyibah. Yang benar adalah keduanya julukannya Abdullah. Ya, jadi Nabi kan punya anak tadi Al-Qasim dan Abdullah. Nah Abdullah ini punya julukan lain Toba dan Tayyibah. Yang nanti akhirnya menjadi nama kota Madinah gitu ya. Nabi SAW juga dikaruniai oleh Allah SWT anak laki-laki. Tadi saya bilang dari istri yang namanya Maria yang bernama Ibrahim. Yang juga meninggal dunia di umur 2 tahun. Dan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, sungguhnya aku diperlihatkan Ibrahim, sungguhnya Allah memberi Ibrahim, ya, seorang pemberi susu di surga. Setelah menikah dengan Khadijah, radhiyallahu anha, Nabi SAW menjadi tambah mulia, karena menikah dengan satu tokoh Mekah, wanita kaya, punya jalur nasab yang terkenal. Terlebih lagi walaupun dia umur 40 tahun, Khadijah masih bisa melahirkan, berarti menandakan sangat subur, ya. Dan tentu secara fisik pun kuat, ya. Selain memang Allah berikan keberkahan. Nah, ini juga sekaligus memberikan gambaran tidak perlu seorang wanita yang menjanda misalnya, dia tahu dirinya masih membutuhkan pasangan lalu kemudian dia tidak menikah. Kecuali memang itu ijtihad dari dia sendiri. Makanya Khadijah tak menikah, tapi memang pada saat mendapatkan laki-laki yang layak seperti beliau dapatkan Nabi Muhammad SAW. Dan juga sekaligus memberikan gambaran bahwasanya orang-orang yang menikah dengan wanita walaupun di umur 40 tahun, ya, selama belum manufos berarti masih bisa melahirkan. Orang mengatakan nanti kalau 40 tahun itu fisiknya sudah lemah, itu kalau terjadi kasuistik pada sebagian orang tidak bisa dipukul rata. Ya, dengan itu hanya sebagian saja. Dan ini sebuah pelajaran penting juga yang bisa diambil ya. Sehingga umur bukanlah menjadi sebuah penghalang. Makanya Nabi SAW juga tadi menikah dengan bahkan ada wanita yang lebih tua dari beliau untuk membantunya misalnya. Nah seperti itulah kurang lebih. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan tarik gambaran atau sebuah gambaran yang ditarik sebagai sebuah hukum. Nah Nabi SAW aja, gitu kan ada syubhatnya, tidak poligami pada saat hidup sama Khadijah. Nanti Khadijah meninggal, baru Nabi SAW poligami. Jawabannya sederhana, karena waktu itu belum ada perintah Allah untuk poligami. Makanya pada saat Khadijah meninggal, Nabi SAW langsung nikah dengan 2 wanita. Menikah dulu dengan seorang janda namanya Sauda binti Zam'ah, radhiyallahu anha, kemudian menikahi Aisyah di waktu yang berdekatan sekali. Seorang gadis dari anak Abu Bakar. Jadi baru diperintahkan Allah SWT poligami. Jadi ini bukan tolak ukur, makanya harus difahami sesuai dengan ilmu yang benar. Kalau tidak nanti akhirnya banyak wanita yang menolak masalah poligami hanya karena masalah poin seperti ini. Padahal mereka salah dalam menginterpretasikan, salah dalam menjabarkan. Ya. Nah begitu juga dengan bagaimana Nabi SAW, sudah kita jawab ya, syubhat-syubhat para orientalis, poligami itu seakan-akan hawa nafsu, padahal sebenarnya perintah syariat. Ya. Kalau bukan karena perintah syariat, mungkin banyak laki-laki yang tidak mau juga melakukannya. Karena masalah poligami bukan hal yang ringan, akan ada tanggung jawab besar di sisi Allah SWT, akan harus ada ekstra waktu, ekstra tenaga, ya, ekstra harta dan segala macam, ya, sesuai dengan kemampuan dia tentunya. Maka ini poin-poin penting yang harus digarisbawahi. Dan mungkin sebagai penutup di poin ini adalah tentang masalah
bagaimana pentingnya seorang muslim juga tidak menunda pernikahan. Tidak menunda pernikahan, karena pernikahan dicontohkan oleh Nabi SAW sebelum masa kenabian pun, ternyata beliau SAW menikah dan tidak menolak pada saat datang penawaran positif. Ya. Dan beliau sangat memahami nanti ta'aruf itu, perkenalan akan lebih berlanjut lagi setelah akad nikah. Nah, baru berjalanlah fase-fase di mana kita berta'aruf. Tapi memang tentunya dalam menjalani rumah tangga dan masa ta'aruf ini harus bisa saling menopang satu sama yang lain, ya, menutupi kekurangan, kemudian membantu pasangan untuk mengupgrade dirinya. Dan tentu kita juga kalau punya kekurangan jangan kita ya, egois, ya, untuk menerangkan kekurangan kita. Jangan libatkan orang-orang yang ketiga, kecuali orang yang faham ataupun memang di bidangnya atau memang dibutuhkan. Kalau tidak maka tidak perlu, sehingga tidak ada intervensi terlalu dalam, gitu kan, yang bisa mengganggu rumah tangga dan segala macam hal yang harus dipertimbangkan. Itu nanti akan ada bahasan sendiri dalam masalah rumah tangga, tapi ini kita kutip dari pelajaran dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini sudah kita bahas, teman-teman sekalian, fase remaja Nabi SAW. Beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan, ya. Beliau juga ikut dalam Harbu Fujar, peperangan yang membela Mekah pada saat itu dari serangan suku Hawazin. Nabi SAW juga ikut dengan Hilfu Fudul, ya, kesepakatan untuk membela orang-orang yang terzalimi. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW masuk ke perniagaan dan sampai fase menikahnya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sampai sini bahasanya teman-teman sekalian. Kedepannya kita akan lanjut insya Allah. Poin selanjutnya itu kejadian penting fase kenabian. Ya. Jadi maksudnya sebelum masa kenabian ada kejadian penting yang membuat sebenarnya itu sebuah sinyal dari Allah SWT untuk penduduk Mekah kalau yang sedang kalian tolak kenabiannya, itu adalah seorang yang punya peran yang sangat besar, ya, di dalam kehidupan tentunya penduduk Mekah. Pada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri dulu. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk YouTube, silakan di-subscribe agar Anda dapat notifikasi dari kami. Bagi teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok juga bisa mengikuti tata caranya di media masing-masing, dan kita sama-sama saling mendukung, ya. Dan dukunglah semua channel dakwah agar Anda juga mendapatkan pahala bersama teman-teman dai kita yang sudah bergerak dan sudah menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menerima amal-amal saleh kita, menjaga negara kita dari segala macam mara bahaya dan juga diri dan keluarga kita, serta semoga Allah satukan kita kelak di surga Firdausya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.